bersama Reta Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah siap belajar? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Selamat belajar, tetap semangat! Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Sedangkan materi kita pada hari ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung, proses terjadinya bunyi dan sumber bunyi, serta sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kerjasama dalam keberagaman agama. Ayo membaca. Suku budaya dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalin kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Anak-anak, sekarang waktunya kita membaca teks berikut ini, kemudian kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Pada bacaan bekerja sama dalam keberagaman, mari kita simak paragraf pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Anak-anak, pada kalimat ini masih merupakan kalimat penjelas. Bisa kita jadikan gagasan pendukung. Kemudian pada kalimat terakhir, ini kalimat utamanya, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan adalah gagasan pokoknya. Pada paragraf kedua, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Anak-anak, pada kalimat-kalimat ini masih merupakan kalimat penjelas dan bisa dijadikan gagasan pendukung. Sedangkan pada kalimat terakhir merupakan kalimat utama dari bacaan paragraf kedua dan bisa merupakan gagasan pokoknya, yaitu keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Pada paragraf ketiga, tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Nah, anak-anak, itu juga masih merupakan kalimat penjelas dan bisa merupakan gagasan pendukung. Lalu di mana kalimat utamanya? Ya benar, kalimat utama berada pada kalimat terakhir, yaitu mereka hidup rukun saling membantu meskipun berbeda agama, dan itu juga merupakan gagasan pokoknya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang perambatan bunyi. Sekarang waktunya kita belajar tentang proses terjadinya bunyi dan sumber bunyi hingga sampai ke indera pendengar kita. Indera pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik.
Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak, sekarang mari kita pelajari proses mendengar pada video berikut ini. Kalian simak baik-baik ya. Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Daun telinga akan menangkap suara dari luar, kemudian menyalurkan ke telinga di dalam. Saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan cairan telinga. Cairan telinga dan rambut halus tersebut berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Lapisan membran timpani memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gelombang suara yang masuk membuat membran timpani bergetar dan disalurkan getarannya oleh malleolus, incus, dan stapes, sehingga getaran tersebut bisa sampai ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat tuba eustasii, membuka dan menutup, yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara pada telinga luar dengan telinga yang bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari tulang-tulang dan struktur membran yang dilindungi oleh cairan. Terdapat kanal semisirkular yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Koklea mempunyai bentuk seperti rumah siput yang berisi cairan dan terdapat organ of Corti di dalamnya. Organ of Corti ini mengantarkan getaran yang diterima menuju ke saraf pendengaran sehingga kita bisa mendengar suara. Singkatnya, telinga akan menangkap suara dari luar kan disalurkan ke lubang telinga dan ke telinga menuju ke telinga bagian dalam dan ditangkap oleh organ of Corti untuk disalurkan ke saraf pendengaran sehingga kita dapat mendengar suara tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bagaimana tentang proses mendengar? Nah, sekarang mari kita pelajari bagian-bagian telinga melalui lagu. Kalian hafalkan lagunya ya. Selamat menyimak. Bagian luar ada daun telinga, gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang diperjelaskan dan gelombang suara tegarkan kendang. Di tengah ada tulang pendengaran, warga landasan sambut diberuntai. Ke koklea bawa getaran eustasius, saluran jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran menjaga tubuh jadi seimbang. Dan di rumah sibuk saraf dirangsang ke otak syaraf bawa getaran. Bagian luar ada daun telinga, gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang diperjelaskan dan gelombang suara tegarkan kendang. Di tengah ada tulang pendengaran, warga landasan sambut diberuntai. Ke koklea bawa getaran eustasius, saluran jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran menjaga tubuh jadi seimbang. Dan di rumah sibuk saraf dirangsang ke otak syaraf bawa getaran. Bagaimana anak-anak? Menarik sekali bukan lagunya? Dan itu akan membuat kalian cepat hafal. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda.
keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk memahami teks dari bacaan belajar dari cerita dalam buku tematik kalian halaman 83 dan 84. Kemudian, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan juga dari buku kalian. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Sampai jumpa.